Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk boleh ada di tempat ini. Kita akan kembali memulai ibadah kita dan kita akan awali dengan doa. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kesempatan pagi hari ini Engkau berikan kepada kami boleh hadir di tempat ini. Suatu keistimewaan bagi kami ketika Tuhan masih memberikan kesempatan itu Tuhan. Dan Bapak, pagi hari ini kami sudah mempersiapkan diri, kami sudah mempersiapkan kehidupan dan keberadaan kami untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Maka dari itu Bapak, biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu melingkupi kami. Amen. Kuasa-Mu Bapa hadir di tempat ini. Amen. Dan biarlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami belum merasakan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami juga berdoa. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memakai setiap anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, supaya kami semua boleh dibawa lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap peralatan yang kami gunakan, cuaca, keamanan, gedung di tempat ini kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan menjamah, Engkau sendiri yang akan hadir dan biarlah kiranya Tuhan hanya kuasa-Mu yang boleh ada di tempat ini dan berkuasa atas kami semuanya ya Bapa. Kuasa-kuasa yang lainnya yang tidak daripada Tuhan, bila kiranya Bapa kami boleh tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang boleh ada di tempat ini, menaungi, melingkupi setiap kami, sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh bertemu dengan Kau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sepanjang hari ini, dimanapun ibadah akan dilaksanakan, mulai dari pagi, siang, sore sampai malam nanti, kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga hadir di sana ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir, di situ kami melihat mujizat yang daripada Tuhan nyata. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, mulai dari pelosok yang ada di desa, di kota, dimanapun itu berada. Bila Tuhan, mereka semua juga memiliki kesempatan yang sama untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Dari tempat ini kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di mana kami boleh berada. Karanganyar Timur, Karanganyar Barat, Modangan, Legok, Blitar, Jawa Timur, bahkan Indonesia, kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberkati bangsa kami, Engkau yang akan memberkati lingkungan kami ya Tuhan. Melalui keberadaan kami, Engkau hadir di sana, Engkau menyatakan Tuhan diri-Mu melalui kami, sehingga kami boleh berdampak untuk lingkungan yang ada di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta setiap tim yang ada, juga Tuhan yang memberkati. Biarlah kiranya Tuhan Kau memakai mereka untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Karanganyar Timur di mana kami boleh berada, boleh dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika kami berdoa sungguh-sungguh demi nama-Mu, tidak ada yang mustahil Tuhan. Maka dari itu kami berdoa dari tempat ini, biarlah kiranya Karanganyar Timur, Karanganyar Barat boleh dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Gereja di mana kami boleh digembalakan di tempat ini Tuhan, juga Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala yang Kau pakai di tempat ini. Kami berdoa melalui mereka Tuhan, kami boleh dibawa lebih mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk organisasi GBI, Pak Ruben Adi, Bapak Sudi Dharma. Bila juga Tuhan Kau memberkati mereka, pelayanan mereka, apapun yang sedang mereka pergumulkan, biarlah kiranya Tuhan melalui setiap apapun yang mereka sampaikan, juga boleh membawa jemaat Tuhan lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami akan memulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami makanan kami yang secukupnya,
Puji nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu semuanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kita mau sama-sama bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena Dia telah sangat mencintai kita. Karena begitu dalam kasih Bapa terhadap hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Katakan Kau sungguh baik Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau bawa yang terbaik untuk-Mu. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu Yesus. Kami mau nyanyi Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Kami percaya bahwa Engkau hadir di sini dan Engkau akan bertahta dalam puji-pujian kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Yes, amin. Kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Suara kami
Dia adalah Tuhan juga yang menembus setiap kita. Bisa tos kanan kirinya katakan Jesus love you. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, oleh karena itu kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Semua percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Katakan ku naikkan syukurku, kan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti, haleluya, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita semua yang telah dikasih oleh Tuhan, kita mau memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan, amin. Kita mau mengikut Yesus sepanjang umur hidup kita. Kita mau mengiring Dia sampai kita pulang kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau katakan, kami mau mengikut-Mu Yesus. Karena
Engkau Bapa yang baik, Engkau kekasih kami, Engkau adalah tujuan hidup kami. Engkau yang memberikan kepada kami semangat, pengertian agar kami beroleh hikmat yang datang dari Tuhan untuk kami pakai di dalam hidup kami sepanjang Tuhan izinkan kami hidup. Terima kasih buat pujian syukur penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Doa kami, Tuhan terima itu sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Engkau mencium bau-bau harum yang keluar dari pujian dan penyembahan kami dan membuat hati Tuhan senang. Tiba saatnya kami akan duduk untuk mendengarkan suara. Kami akan mendengarkan pesan-Mu bagi kami, agar sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami berdoa dan kami patahkan semua roh, semua intimidasi yang datang dari kuasa kegelapan, dari ego kami sendiri. Kami tolak dan kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau mengambil alih seluruh rangkaian acara penyampaian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa dan kami siap untuk sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita untuk sama-sama kita buka hati dan kita izinkan Roh Kudus bersama dengan firman itu untuk membentuk saya dan saudara. Bapak Ibu, di depan kita ada anggur dan roti. Kita kenal dengan istilah perjamuan kudus, di mana setiap bulan itu kita memperingati. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ternyata di dalam perjamuan kudus itu saya menemukan sebuah kebenaran, yaitu kepedulian Allah bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab menjelaskan Roma 6:23, upah dosa itu adalah maut dan tidak ada seorang pun yang berbuat benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat itu ada sesuatu yang mengganggunya. Ada sesuatu yang membuat Tuhan berpikir berulang-ulang untuk melakukan sesuatu. Nah, Tuhan menunggu saya dan saudara. Manusia berusaha dengan jerih payah kekuatan mereka, tetapi sementara semakin Tuhan menunggu, semakin Tuhan tidak pernah mendapatkan jawaban itu. Itu sebabnya Dia mengambil sebuah inisiatif. Dikatakan bahwa Dia turun dari sorga. Dia melepaskan haknya sebagai hal yang harus dipertahankan. Ya, Dia tidak berbuat dosa, Dia tidak berbuat salah, tetapi Dia rela turun ke dunia agar saya dan saudara punya kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. Tema firman Tuhan saya pagi hari ini, Allah sangat peduli pada kita. Lukas pasal 12, kita baca ayat 7. Saudara catat dari ayat pertama sampai 7. Untuk mempersingkat waktu, kita akan baca ayat yang ke-7 saja. Iya, kalau sudah ketemukan, saya akan membaca buat saudara. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau kita baca dari ayat pertama, kita menemukan Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Pada waktu itu ada ribuan orang yang berkumpul, tetapi Tuhan mengkhususkan pelajaran yang pertama itu Dia tujukan kepada murid-muridnya. Ya, ada sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan sebagai tanda bahwa Dia begitu peduli, Dia begitu perhatian. Nah, di dalam pelajaran itu ada beberapa hal. Kalau saudara lihat yang pertama, itu dikatakan ayat yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Nah, itu
pelajaran dia kasih, pengajaran dia kasih, dan dikatakan hati-hati dengan ahli Taurat dan lain sebagainya. Ayat yang ke-6 dia katakan begini. Ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Perhatikan ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Dari pengajaran itu Tuhan memberikan sebuah kesimpulan kepada murid-muridnya. Jangan kamu takut. Kamu jangan khawatir dan kamu jangan cemas. Dia memberikan, nanti saya akan masuk ke sana, saudara akan melihat ada sebuah nilai. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita sehingga Tuhan memberikan 2 gambaran. Burung pipit yang 5 ekor itu di duit hanya 2 duit. Ayat yang ke-7 dia katakan begini, dia memperjelas, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu coba saya mau tanya sama saudara, pernah enggak saudara iseng-iseng terus hitung rambut saudara? Grace, selamat ya, walaupun kamu masuk 10 besar ada di peringkat ke-6, tapi puji Tuhan dapat penghiburan, dia jadi duta kesehatan untuk kabupaten ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada sesuatu yang mulai muncul dari Karanganyar dan percaya dari 6 nanti dia akan naik 6 tingkat jadi peringkat pertama. Amin. Wow, luar biasa. Tadi malam saya lihat pidatonya Grace. Oh alah, tiba pinter. Ngeten gitu ya. Terus itu dipupuk terus diasah. Sampai kamu menemukan bahwa Tuhan itu kasih tahu sama kita di dalam diri kita itu ada nilai. Nah nanti nilainya apa itu? Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya akan bawa saudara untuk kita melihat saja dalam hal apa saja Tuhan Yesus peduli kepada kita. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau saudara setuju angkat tangan. Siapa yang merasa bahwa saudara dipedulikan sama Tuhan? Oke, mungkin saudara belum terlalu dengar, saya tanya sekali lagi. Siapa yang merasa bahwa hidup saudara itu dipedulikan sama Tuhan? Angkat tangan. Oke, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara, ternyata sekali lagi saya ulangi bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya mengingatkan kita tentang Allah mengasihi kita, tetapi perjamuan kudus itu membuat kita tersadar dan dari keterlenahan kita terhadap persoalan hidup, tantangan hidup, masa depan yang kita pikirkan, bagaimana kita jadikan hari-hari itu kita begitu sibuk untuk mencukupi kebutuhan kita, tetapi di dalam perjamuan kudus kita mendapat satu nilai tambah di mana kita melihat bahwa ternyata di situ Allah sangat peduli kepada saya dan saudara. Oke, yang pertama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, ini jawaban yang pertama. Dalam hal apa saja Tuhan Yesus peduli kepada kita. Mari ditayangkan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Dia Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu coba perhatikan bunyi ayat ini. Dikatakan bukan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Kenapa saudara? Karena memang itu karakternya Yesus. Allah bukan mengasihi, tetapi Dia itu adalah kasih itu. Ya. Sifat daripada Allah salah satunya adalah kasih. Dan kasih itu bukan sembarang kasih. Kalau saudara belajar tentang kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, itu berbicara tentang kasih agape. Itu tingkat yang paling tinggi. Kasih itu dia tidak menuntut balas.
Kasih itu dia tidak lihat cocok atau tidak. Tetapi kasih itu dia berikan kepada siapa yang mau diberikan. Saudara mau terima atau tidak, saudara mau setia atau tidak, saudara mau taat sama Tuhan atau tidak, dia tetap kasih. Jadi kita melihat bentuk kepedulian Tuhan dalam hal hidup yang kekal. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan menyadari kalau usaha manusia untuk terlepas dari hukuman kekal tidak mungkin dapat terjadi tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini kita ada di tempat ini, kita bersyukur. Ada banyak orang yang ingin mengalami seperti saudara dan saya, tetapi mereka belum dikasih kesempatan. Tetapi pagi hari ini saya mau bilang sama saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah begitu peduli kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia sendiri, bahkan kalau saudara baca dalam kitab Filipi, Paulus mengatakan, yang walaupun ya dia adalah satu-satunya anak yang seharusnya mempertahankan statusnya, yang seharusnya dia tidak mau ambil bagian di dalam hal ini karena tidak ada hubungan dengan dia. Tetapi karena dia sifatnya kasih, maka dia melepaskan, saya sering pakai istilah ini, atribut yang ada. Dia pakai statusnya sebagai anak Allah. Dia lepaskan semua yang ada di bahunya. Ya, dia penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai, dan seterusnya. Dia Allah yang mengampuni dosa. Dia lepaskan itu semua. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 ayat yang terkenal, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, kita belajar di sini tentang hal yang pertama, dalam hal apa saja Tuhan Yesus peduli kepada kita. Dia sangat peduli terhadap kehidupan kekal. Dia tidak mau saya dan saudara satu pun yang ada dalam ruangan gereja ini besok nanti kita pergi ke neraka. Karena Tuhan tidak ciptakan neraka untuk saya dan saudara. Tetapi Tuhan menciptakan surga, di mana kita ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Itu sebabnya pada saat saudara punya kesempatan ibadah yang sungguh-sungguh. Pada saat Tuhan kasih kesempatan saudara untuk melayani di bidang apapun itu saja, mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena di dalamnya kita melihat bahwa ada satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya kita terkutuk, seharusnya kita mati oleh dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia mengambil alih dengan kata tebus. Tebus itu berarti dia bayar harga hutang kita. Hutang dosa itu dia bayar. Kapan bayar itu? Pembayaran itu terjadi pada saat saudara lihat di Bukit Golgota. Dia tergantung di sana. Dan perkataan terakhir dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Mari kita menyadari bahwa status kita di hadapan Tuhan, orang yang dikasihi. Status kita di hadapan Tuhan, orang yang disayang. Itu sebabnya mari saudara kita mulai berpikir lagi. Kalau saya disayang sama Tuhan, kalau saya dikasihi sama Tuhan, ngapain saya harus pakai hidup ini dengan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Kita mulai belajar bersama-sama. Ya, jadi kita melihat hal yang pertama yang Tuhan lakukan karena dia peduli kepada saya dan saudara, dia rindu kita semua ada bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan kerajaan sorga. Siapa yang mau ke sorga? Angkat tangan, puji Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu bukan karir. Tujuan hidup kita bukan hidup mapan, ekonomi mapan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi tujuan hidup saya dan saudara Paulus berkata, aku berlari ya menuju sasaran, yaitu panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah tujuan kita. Itu sebabnya mari pada saat pagi hari ini kita mau ambil keputusan untuk terus berlari. Ada di dalam gelanggang pertandingan, perjuangan yang berkelanjutan itu harus ada pada diri kita. Predikat itu jangan lepas.
Jangan kita lepaskan karena memang ini yang harus ada. Ini yang betul-betul harus kita memperhatikan, tidak boleh tidak ada di dalam perjuangan itu. Kalau kita pengen ke surga, kita harus kenal dulu. Yang punya surga itu adalah Tuhan Yesus. Dan kalau kita pengen ke sana, maka kita harus siap diproses sampai Tuhan menemukan kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya agak cepat. Kita masuk pada poin yang kedua. Kalau tadi kita sudah lihat kepedulian Tuhan itu berbicara tentang Dia pengen saya dan saudara tidak seorang pun yang masuk neraka, tetapi Dia ingin saya dan saudara begitu kita pulang, kita disambut oleh Tuhan. Amin. Ya, ibadah kita enggak sia-sia, pelayanan kita enggak sia-sia, pengorbanan kita tidak sia-sia. Tetapi Dia rindu kita ada bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, Allah itu betul-betul setia dan adil. Dia hanya tidak berbicara tentang hal kerajaan sorga saja, tetapi yang kedua dalam hal jasmani. Kepeduliannya dalam hal jasmani. Lukas pasal yang ke-12, kita kembali ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari saya minta tolong Mas Paul untuk bantu saya untuk bacakan ayat tersebut. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang ke-6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Iya, terima kasih. Di dalam Lukas ayat pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7 tadi, saya sudah kasih gambaran. Saya kasih latar belakangnya itu. Jadi dikatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan kecewa, jangan khawatir. Karena burung pipit itu yang paling kecil dari burung mungkin sederhana, itu 5 ekor, saudara bayangkan. Dijual hanya dengan 2 duit. Saudara bisa nanti pulang buka di kamus Sabda ya, Alkitab Sabda. Saudara lihat 2 duit itu berapa nilainya. Karena dikatakan lagi ditambah. Tadi saya sudah katakan kepada saudara ada 2 hal. Ada burung pipit dan Tuhan bilang begini, rambut yang ada di kepalamu itu dihitung sama Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung karena begitu kita hitung besok tumbuh lagi. Kita hitung besok tumbuh lagi. Nah, yang pertama saya bawa saudara untuk kita melihat Tuhan Yesus beri contoh tentang burung pipit itu, yaitu dikatakan bahwa Tuhan perhatikan semua kebutuhan kita yang terkecil sekalipun. Halo? Siapa yang merasa bahwa Tuhan perhatikan kebutuhannya, coba angkat tangan. Oke, terima kasih. Saudara pernah enggak satu hari enggak makan? Kecuali puasa ya, kecuali puasa. Kemarin Jumat kita ada berapa orang di sini, kita ambil keputusan untuk doa puasa, jam 3 kita buka. Pernah enggak satu hari saudara enggak punya beras dan saudara tidak masak di rumah? Pernah enggak? Yang pernah coba angkat tangan. Kebetulan di pastori ada 2 bungkus beras, itu juga dapat berkat. Kalau enggak ada nanti 1 saya bawa ke saudara, kalau enggak 2 biar masak. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ada apa di sini? Nah Tuhan pengen kasih tahu sama saudara begini, ojo ngoyo. Kerja itu memang harus. Karena ada ayat mengatakan kalau orang yang tidak kerja tidak boleh dikasih makan. Usaha itu harus, kerja itu harus. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan ojo ngoyo. Saudara cari di kamus bahasa Inggris nggak ada istilah kata ngoyo kecuali kamus Karanganyar. Saudara coba kita sadar, karena ekonomi, karena kebutuhan, kita lupa bahwa Allah itu sedetail itu, kebutuhan yang terkecil sekalipun Allah pikirkan, Allah siapkan. Nah kalau kita ngerti itu ngapain kita harus khawatir?
Kalau kita ngerti Allah, Allah mempedulikan kita sampai bagian yang paling kecil seperti itu. Uang tubuhnya aja dia kasih sama kita, kedudukannya dia lepaskan, dia kasih supaya kita hidup kekal, kita menikmati kehidupan yang kekal. Nah, apalagi yang namanya kebutuhan jasmani. Ini pertama saya mau bagikan kepada saudara. Jadi mari mulai pagi hari ini setelah kita lihat perjamuan kudus, kita ingat, oh iya, Tuhan peduli sama saya. Hal yang terkecil sekalipun pasti Tuhan akan cukupkan kepada saya dan saudara. Amin. Saya bersaksi, 2 atau 3 minggu yang lalu di utara rumah itu ada 2 pohon kelapa pendek. Tapi pendek-pendeknya kelapa masih tingginya kelapa. Timbang saya udah pakai genter gitu, enggak sampai saya harus nyambung genternya. Itu pun pinjam. Ya. Tot gitu dapat 72. Lumayan. Tak jual 1.500. 60 saya jual dapat 90.000. Bukan itu yang mau saya kasih tahu sama saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau Allah peduli sama kita, hal yang terkecil sekalipun pasti Dia lindungi kita. Mama minta apa? Aku njaluk degan. Ya, akhirnya saya ambil genter, saya ambil tas. Satu sudah jatuh, saya ndak sadar kalau masih ada satu di atas ikut jatuh. Saya begitu jalan, itu dekat tempat air. Begitu saya langkahkan kaki saya pakai topi, yang kedua itu jatuh kena topi saya, terus kena ibu jari kaki kiri saya. Kalau saudara tidak percaya, saya buka sepatu dan saudara lihat ada tanda biru besar di situ. Tak gitu, wah aku kaget. Ya, saya ambil kelapa itu dan coba saya ketukkan kepala saya. Ternyata diketuk itu aja saya jadi pusing, saudara. Saudara bisa bayangkan enggak, seandainya kelapa itu enggak kena kaki saya, tetapi dia geser 1 senti saja. Kena apa saya? Kelapa saya, kepala saya. Kira-kira Mas Muji, saya mau tanya kejujurannya panjenengan. Pada waktu kelapa itu kena kepala saya, kelapa itu yang terlempar atau saya yang jatuh? Orangnya juga jatuh. Jujur banget, terima kasih buat kejujurannya panjenengan. Saya yakin karena saking beratnya jenengnya degan, rotok gede. Itu dari atas sekitar 5 apa 6 meter itu ya, lebih dong ya. Ya kelapa itu. Nah saudara, saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Seandainya itu terjadi, hari ini sudah hari yang ke-21. Saudara hanya bisa mengenang, ya Om Demis wes rene gitu ya. Amin. Amin. Nah iya, saudara sudah nggak bisa lihat saya kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang suaranya naik dan lain sebagainya. Saya tanya dulu sama saudara, saudara sayang nggak sama saya? Allah, jajal. Saya pengen lihat wajah saudara, saudara bilang sayang itu, nanti kalau tandanya gini, nah hati-hati saudara jawab. Kalau saudara sayang berarti saudara kan harus memperhatikan saya. Nah ini saya mau tes saudara dari sisi kaum muda. Sayang nggak sama saya? Siapa yang jawab? Terima kasih buat kejujurannya. Lo enggak masalah, lo itu pilihan kok, amin. Saya marah, wah enggak marah, tapi tidak nonong, kok balik tak parani gitu loh ya. Sayang ya? Ya, sayang itu artinya ada hubungannya, ada terusnya. Di perha yang di tengah, nomor 2, grup B. Bapak Ibu sayang nggak sama saya? Uyuh. Mas Muji kalau jadi pendeta nggak perlu pakai mic. Suaranya suara lapangan, cocoknya di air. Kalau di darat nggak cocok gitu ya. Bapak Ibu, ya kelompok C, panjenengan tresnon
napa mboten kalih kula? Sayang? Buktinya napa? Buktinya apa? Ada lagu lama, jangan di bibir saja, itu lagu tembang lawas, tembang kenangan. Yang terakhir, ini mesti banter soalnya oke cah nom ya. Sayang nggak sama saya? Aku mau krungu suara lanang loh ya. Aduh, wes terima kasih bos. Ada 2, ada tiga. Loh berarti kan betul ya. Kalau kita ndak sayang terus pura-pura ngomong sayang kui jenenge ya ngapu. Nah kejujuran itu penting banget. Ya. Tapi kalau memang saudara nggak sayang, tanpa 3 saja bilang nggak sayang sama saya langsung turun dari mimbar ini. Saya pulang biar saudara yang khotbah di sini gitu ya. Saudara, seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan peduli sama saya, tapi kita masih takut. Dikatakan burung pipit yang 5 ekor dijual hanya 2 duit, jumlah 2 duit. Apalagi saya dan saudara, jangankan kelapa kena kepala saya terus saya meninggal. Seandainya saya meninggal, saya stres itu, bisa geger otak, ya lebih baik meninggal aja. Daripada geger otak terus jalannya aneh. Lebih baik meninggal gitu ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita mulai belajar pagi ini. Mulai belajar. Oh iya. Tuhan bilang kerja, yes, amin. Amin. Istirahat, kerja. Perlu? Lah iya jawabannya yes. Ibadah? Saya ulangi. Kerja? Istirahat? Ibadah? Saudara pernah baca buku Tiongkok itu pernah turun minus. Kenapa? Karena pekerjaannya itu 1 hari bisa sampai 18 sampai 20 jam. Itu diperas betul tenaganya. Tenaganya, pikirannya, satu saat pekerjaannya itu kehabisan tenaga, kehabisan cara seperti apa. Dan akhirnya ekonominya menurun. Akhirnya salah satu penguasa dia katakan begini, stop, ada batasannya. Kalau saudara lihat 1 hari berapa jam? 1 hari 24 jam. Dia bagi 3. Berapa? 8 ya? 8 hari, 8 jam kerja. Lama enggak? Standar nasional. 8 jam istirahat, termasuk tidur. Grace, kamu tidur 1 hari berapa jam? Jawab dengan jujur, berapa jam? Banyak jam. Oh iya, banyak jam berarti ya harus memenuhi persyaratan. Terus yang 8 jam itu kemana? Apa Bu? Iya, kita harus jujur ya. 8 jam kerja, 8 jam istirahat. Terus yang 8 jam gue? Mancing, bal-balan, terus apa lagi? Oh gitu. Loh terus akhirnya malaikat takok. Loh terus aku mbok we apa? Amin. Malaikat tanya, kalau kamu seperti itu, terus aku dapat apa? Akhirnya Tuhan bilang begini sama malaikat, Kat, kuwi loh, orang tahu ibadah kuwi, wayahe ibadah malah enek alasannya, ya dan lain sebagainya. Saudara, maaf, kalau saya mau jujur, saya ingin saudara semua itu diberkati semua kayak ngono loh, amin. Karena kalau saudara diberkati itu pasti saya kecipratan. Nggih napa nggih? Kalau enggak ya saudara begitu pelit banget, pahit.
Koyo Gambir Blitar. Kalau saya nggak kecipratan itu, saya ingat waktu saya masih ada di Legok, waktu saya ambil keputusan untuk pulang ke Rote, karena kecewa dengan gembala saya minggu kemarin saya saksikan itu, atau hari Rabu itu, ketemu Om Gideon di terminal bis Blitar, dia rangkul saya dan dia bilang begini, jangan pulang, malu-maluin nama Tuhan, kamu pamit sekolah Alkitab. Was, sampai nggak usah melayani, kamu ajar Roni main keyboard, main ya organ biar dia bisa, itu aja, kamu nggak usah melayani. Bla 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 bla, saya ke sana. Ya. Bukan itu yang saya mau cerita. Om Gideon sering diundang ke Palembang, ke Lampung, ke Surabaya. Yang sering itu Surabaya sama Malang. Saya dibawa untuk main musik, enggak, saya bisanya ya itu saja tuh ya. Tapi kesaksian sama nyanyi, kalau saya nyanyi demi Mor kalah, apalagi demi Banyuwangi ku kalah, ya. Maksudnya kalah sembarang barang ya. Kalau saya nyanyi begitu mereka semaput, gitu ya. Saya mau ngomong tentang kecipratan. Satu kali saya ada di salah satu gereja besar di Manoan, Surabaya. Begitu selesai, Om Gideon disangoni. Terakhir datang terus, Pak terima kasih ya buat pujiannya, aku diamplopi. Bapak Ibu kalau ngomong amplop ngono kuwi kok iya yo. Aku diamplopi. Saya datang ke Om Gideon, saya bilang, Om, saya disangoni. Lakui sampean kecipratan toh. Di Bandung juga seperti itu. Ya. Di Malang juga seperti itu. Saya bilang begini, ora usah dadi gembala Jadi pendampingnya Pak Gideon itu sangu satu sangu itu saya bisa hidup 2 bulan kok. Berarti kalau 3, 6 bulan. Amin? Amin? Ya siapa sing pingin dampingi saya? Kalau saudara dampingi saya, susah, repot. Soalnya saudara enggak kecipratan, saya yang kecipratan. Gitu ya. Bapak Ibu nanti saya khotbah, saya pulang, mbok ya saya diciprati gitu toh ya. Siapa yang mau nyiprati saya? Tapi jangan pakai air loh ya, nanti jasku basah gitu ya, jangan pakai air. Saudara gini loh, kembali mari, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bilang, rambut di kepalamu tuh saya hitung. Artinya hal yang sering kali kita tidak perhatikan, Allah perhatikan. Itulah bentuk kepedulian Tuhan, masalah jasmani, masalah kebutuhan. Saudara yang mungkin sekian lama ngoyoh, saya bilang sama saudara bertobat. Karena justru nanti saudara kehabisan tenaga, saudara akan kehabisan waktu. Ternyata apa yang saudara cari itu nanti saudara pulang pun saudara nggak bawa. Butuh ya? Butuh. Ya, Tuhan berkata kalau kamu mau diberkati harus kerja. Tapi ingat tadi saya katakan ada 3 bagian, kerja, istirahat dan ibadah. Amin Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Mari Tuhan minta kepada saya dan saudara untuk jangan takut dan cemas soal kebutuhan kita. Yang berikut B. Jadi yang kedua tadi masalah jasmani A, Tuhan berkata kamu jangan takut, jangan khawatir. Yang kedua, itu masih dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara ketemukan di sini. Ada yang bicara tentang nilai di sini. Antara burung pipit dan manusia. Tuhan sedang bawa kita untuk kita ngerti kepedulian Tuhan itu. Tuhan bilang burung pipit nanti mati selesai. Amin. Ditembak orang gak ada urusannya. Tetapi manusia
di dalam manusia itu ada yang namanya nilai. Bapak Ibu, mari kita tidak usah katakan begini, saya orang Karanganyar, pendidikan formal saya tidak terlalu tinggi. Tuhan tidak cari itu. Tetapi pada saat Tuhan melihat saya dan saudara, di dalam diri kita itu ada nilai di mata Tuhan. Katakan, saya hitung sampai 3 dan kita katakan, saya punya nilai di hadapan Tuhan. 1, 2, 3, saya punya nilai di hadapan Tuhan. Nah, pada saat kita sadar dan kita mulai berbicara, saya memiliki nilai di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang berikut, kalau di hadapan Tuhan kita punya nilai, Dia kita tempatkan seperti apa? Allah yang peduli sama kita. Masa toh? Kalau kita punya nilai di hadapan Tuhan, Allah berkata, aku peduli kepada kamu. Masa Dia tidak akan peduli sama saya dan saudara? Ibrani 13 ayat 8, adapun Yesus Kristus sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Allah tidak pernah berubah dalam setiap janjinya. Seringkali yang membatalkan janji Tuhan itu siapa? Karena ego kita, karena ketidakpengertian kita. Ya, karena kita berkata kita pakai agenda kita sendiri. Itu sebabnya ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Pagi ini dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa kamu punya nilai di hadapan Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan tadi kasih 5, kasih contoh. Tetapi begitu Dia sudah bicara tentang manusia, maka Dia tambah jumlah burung pipit itu. Apa? Banyak. Nilaimu lebih tinggi, lebih berharga dari banyak burung pipit. Oke, kita akan bahas ini, ada nilai apa toh? Ada nilai apa di dalam diri kita sehingga Tuhan begitu memperhatikan. Makanya jangan main-main. Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang percaya pasti dibela sama Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan, itu biji matanya Tuhan, pasti dibela sama Tuhan. Karena Dia begitu peduli. Kejadian pasal 2 ayat 7. Yang pertama dulu, ada 2 hal. Kenapa Tuhan katakan ada nilai. Kejadian 1 ayat 26 dulu kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop di situ. Saudara ketemu apa di situ? Kita jadikan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita siapa? Allah. Siapakah Allah itu? Yang peduli sama kita. Ya, karena Dia peduli, Dia mengasihi kita, Dia turun dari sorga. Dia ingin saya dan saudara kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau katakan begini, di dalam diri kita ada gambar dan rupanya Tuhan. Taruh tangan saudara di dada. Di dalam diri saya ada gambar dan rupanya Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini kita akan pulang, mungkin saat-saat ini saudara sedang sulit ekonomi. Hari Kamis kemarin saya di komunitas saya berbicara tentang jangan berhenti percaya. Wanita yang 12 tahun meleleh darah. Dia kehabisan segala-galanya. Yang pertama fisiknya, mentalnya habis. Ekonominya digoncang sama Tuhan. Dia mau jual apa lagi? Bahkan terakhir semakin memburuk ekonomi fisiknya, ya. Semua memburuk, tetapi hal pertama yang dia lakukan oleh wanita itu, begitu dia dengar tentang Yesus, perkataan itu terus terngiung di telinganya. Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus.
Makanya siapapun yang sampaikan firman Tuhan, saudara tangkap itu jadi rema. Karena Tuhan tidak pernah dikatakan satu nokta pun dari firman Allah tidak pernah pulang dengan gagal, kosong. Pasti ada tujuan Tuhan di situ. Mari kita sadar bahwa diri kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Makanya kita jangan jual dengan hal-hal yang sepele. Kita diberkati, puji Tuhan. Grace ada waktu dia berangkat mau karantina hari Kamis itu, saya pesan sama Grace begini. Apapun yang terjadi Grace, itu yang terbaik untuk Grace. Betul? Papa omong seperti itu ya? Iya. Saya ingin memberikan kepadanya untuk dia melihat apa yang Tuhan putuskan itu terbaik. Kenapa? Karena saya dan saudara itu adalah gambar dan rupanya, tidak mungkin dibiarkan kita. Burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi di dalam diri kita ada gambar dan rupanya Tuhan. Saudara, ukuran kaya itu seperti apa sih? Ukuran sukses itu seperti apa? Punya banyak uang, kedudukan tinggi. Saya bilang bukan itu. Ukuran sukses adalah pada saat kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita ada di dalam agendanya Tuhan. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Semakin diangkat derajatnya, semakin kita takut sama Tuhan. Dan kita katakan di dalam diri saya ada gambar dan rupanya Tuhan. Yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat 7. Poin-poin terakhir sebelum kita terima roti dan anggur. Coba Mas Paulus baca. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Lengkap. Ya. Kenapa kok Tuhan peduli pada kita? Ya. Karena yang pertama, kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Yang kedua, di dalam hidup kita ada napas kehidupan Tuhan. Amin. Dikatakan Allah menghembuskan napasnya ke dalam hidung, mulut dari gambarnya Tuhan yang diciptakan tadi itu. Sehingga manusia itu hidup. Coba kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa saudara? Firman Tuhan jelas banget. Saya pelan-pelan. Hidup kita bukan tergantung roti, makanan. Tetapi hidup kita karena bukan dari roti saja manusia bisa hidup, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jelas banget di dalam diri kita ini ada kehidupannya Tuhan. Kalau kehidupannya Tuhan ada pada kita, masa toh Dia biarkan kita? Saya pesan kepada Bapak Ibu semua, kita sukses dengan cara yang benar, amin. Kita kerja dengan cara yang benar. Kita cari nafkah dengan cara yang benar. Karena Tuhan sangat sayang kepada saya dan saudara. Sudah tahu, satu saat nanti Tuhan akan angkat kita. Kita tidak perlu promosi saudara, tidak perlu. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Alkitab bilang jikalau bukan Tuhan yang memulai, maka sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Duduk sampai malam. Makan roti yang kamu dapat dengan cara yang tidak benar. Ayat itu mengatakan, Mazmur mengatakan, Dia memberkati kita waktu kita tidur. Bu, Mas kurung-kurung, Om Deme ngomong diberkati waktu, ayo bubuk yuk.
Engkau ramah kemana-mana, anak kita kemana-mana, peduli amat. Tuhan berkati saya pada waktu saya Kalau kita telan firman itu dengan mentah-mentah, wes gereja ini jadi bubrah. Ya toh? Amin. Ya. Maksudnya Tuhan itu gini loh Bapak Ibu. Ojo kejar itu, istirahat toh. Tenangkan pikiranmu, tenagamu, fokusmu. Karena semua itu datang dari Tuhan. Sia-sia. Kita jadi orang yang sia-sia. Kita akan pulang hari ini dengan berkata begini, aku dipeduli sama Tuhan. Buktinya apa? Dia tebus saya dari dosa saya. Dia siapkan hidup yang kekal. Yang kedua, dia memperhatikan sampai sedetail mungkin, sekecil mungkin. Jangankan perut kita, rambut kita itu diperhatikan sama Tuhan. Siapa yang masih khawatir di sini? Siapa yang masih takut menghadapi masa depan? Tuhan bilang begini, jangan takut. Karena di dalam kita ada gambar dan rupa Tuhan. Karena di dalam kita ada napas hidupnya Tuhan. Saya percaya khotbah saya pagi hari ini saudara tangkap, saudara pulang dan saudara praktekkan. Orang sukses itu bukan berarti dia tidak pernah kekurangan. Amin. Orang yang berhasil itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Ya, tetapi dia gagal, dan dia perbaiki itu. Dia berhasil. Sesuai dengan schedule-nya Tuhan, sesuai dengan agendanya Tuhan, maka kita percaya dan kita sangat yakin. Kesimpulan saya pagi hari ini, mari kita mau respon kepedulian Tuhan dengan terus mempercayai setiap janjinya dalam perjalanan hidup kita. Mbak Eca naik ke depan, maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti tentang apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal dikatakan bahwa Allah peduli pada kita. Yes, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, banyak perkara yang seringkali membuat kita tidak bisa mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah
segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkan. Ku berjalan sendiri sebab ada. Saya minta keyboard saja akan mainkan. Banyak perkara yang ya. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah. Kita diam sebentar. Apakah itu sedang terjadi dalam hidup saudara pagi ini? Ada begitu banyak pertanyaan yang seringkali kita lontarkan. Kenapa ini harus terjadi? Mengapa saya yang harus ada di dalamnya sebagai pemain? Pertanyaan yang kedua, banyak perkara yang kusimpan di dalam hati. Diakhiri dengan katakan, tiada sesuatu pun akan terjadi menimpa hidup saya kalau tanpa seizin Tuhan. Biarlah kita mengatakan kata-kata iman pagi ini. Kita mau katakan, saya pribadi yang memiliki gambar dan rupa Allah. Saya memiliki kehidupan Allah, napas Allah di dalam hidup saya. Karena Tuhan peduli sama saya. Kita bangkit berdiri pelan-pelan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku berjalan sendiri sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah, katakan Allah mengerti dan Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kita berikan pujian, tepuk tangan yang terbaik sambil kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Angkat tangan saudara dan katakan, Engkau sangat peduli kepadaku Tuhan. Engkau sangat peduli. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri.
dalam setiap pergumulan kami. Engkau peduli Tuhan. Bukti kasih-Mu bagi kami. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus. Terus angkat pujian hormatmu kepada Tuhan. Tuhan peduli. Keluargaku Tuhan peduli. Pekerjaanku Tuhan peduli. Rumah tanggaku Tuhan peduli. Masa mudaku Tuhan peduli. Studiku, rencanaku Tuhan peduli. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Terpuji-puji namamu. Yesus, Yesus. Kau pribadi yang luar biasa bagi kami. Izinkan kami untuk menikmati Engkau. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu, baik yang ada di ruangan gereja ini, yang sedang menonton lewat channel YouTube kami. Kami berdoa biar kami pulang dengan kami berkata, kami meresponi kepedulian Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kami orang-orang percaya yang memiliki gambar dan rupa-Mu Tuhan. Bahkan napas hidup-Mu Engkau berikan kepada kami. Ampuni ketidakmampuan kami untuk mempercayai Engkau. Ampuni kedegilan hati kami. Ampuni kesombongan kami. Kami mau utamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Perjamuan hari ini mengingatkan kami, Allah peduli kepada saya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Bapa di sorga, sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami dan kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang Agustus ini. Baik mereka yang ada di sini, bahkan mereka yang tidak sempat hadir, kami berdoa panjang umur, kesehatan, kekuatan yang baru, dewasa di dalam Tuhan, boleh menjadi milik mereka, semakin setia, semakin mantap, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami juga memberkati dan kami berdoa buat kedua anak kami, Eca dan Tessa yang akan berangkat ke Jember. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, pakai mereka dimanapun saja Tuhan bawa mereka. Mereka boleh berfungsi di tempat mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu kegiatan kami berdoa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tangan-tangan yang sudah terulur dari anak-anak-Mu untuk memberkati dalam setiap bidang, bahkan kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu, sehingga sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Kepedulian Tuhan membuat kami jadi kuat dan kami tidak akan pernah takut dan kecewa. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.